Nah, pertama-tama pada aplikasi Pentaho ini kita buat baru dulu dengan cara klik file, new, terus pilih transform. Nah, setelah itu kita buat inputan dulu. Inputan itu di sini kita pilih CSV file input. Kita drag. Nah, setelah itu kita double klik. Kita kemudian cari browsernya. Di sini kasus yang akan saya contohin itu misalnya kita buat tabel fakta kota ya. Bentar, fakta kota. Terus kita cari dia foldernya di mana. Aku taruh di project 2022 Intan Pentaho, kemudian di project, di data, contoh yang di Shopee ya, kita contohnya yang di Shopee yang bulan Januari. Kita ambil data Januari pada dokumen Shopee. Kita klik oke. Nah, kemudian setelah ini kita udah get filenya ada di mana. Coba sekarang kita get field. Get field ini kita akan menarik kolom apa saja yang ada di Excel-nya itu. Contoh sekarang kita buka dulu yang file CSV-nya. Kita buka Excel-nya. Intan yang Shopee yang bulan 1. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, ini adalah file CSV-nya yang udah aku atur sedemikian rupa. Atur format tanggalnya, terus enggak pada angka itu enggak boleh ada huruf dan lain sebagainya. Di sini di file CSV-nya ini udah benar. Nah, nanti yang akan diambil kolom di Pentaho yang akan get field ini akan mencari kolom baris paling atas yang ini. Ada nomor pesanan, ada status pesanan, ada alasan, dan lain sebagainya. Nah, contoh ya, kita akan get field dulu. Oke. Nah, ini kenapa kolomnya ini dia jadi satu. Harusnya kan dia satu-satu kayak nomor pesanan, terus ada catatan pembeli dan lain sebagainya. Nah, di sini karena delimiternya ini kita pakai koma, coba kita pakai titik koma ya. Kemudian kita ulang get field, kita clear and add all field, kemudian oke. Nah, sekarang dia udah benar. Dia udah ngambil kolom yang di Excel. Untuk fakta kota itu kita membutuhkan file apa saja. Fakta kota itu kita membutuhkan file nomor pesanan, oke, kita biarkan. Status pesanan, alasan ini kita hapus. Status hapus, nomor resi hapus.
hapus. Nah, waktu pesanan dibuat ini akan kita jadikan sebagai date-nya dia, sebagai tanggal acuannya dia nanti. Terus hapus karena kita akan membuat fakta kota, berarti yang kita butuhkan itu provinsi, kecamatan, kabupaten, sama jumlah yang ini ya. Enggak. Total, terus kita hapus, kita sisakan kabupaten. Nah ini, kita sisakan kota, kabupaten, provinsi. Yang kita hapus. Nah, e-commerce ini kita biarkan. Nah, kita pakai ini aja. Atau kita hapus nomor pesanan ini, kita hapus aja. Waktu pesanan dibuat. Oke. Kita pakai file ini aja dulu. Nah, sekarang kita akan mengetes apakah kolom ini bisa untuk mengambil datanya dia. Kita klik preview. Kita klik OK. Oke, dia udah berhasil. Waktu ada tanggalnya, ada kota, provinsi, sama e-commerce Shopee. Nah, kemudian oke. Nah, habis itu sekarang kita oke kalau udah berhasil. Nah, untuk input ini, CSV file input ini kita udah selesai. Sekarang proses yang kedua yaitu kita buat kalkulatornya dia. Kalkulatornya dia itu kita transform ya. Kita pilih transform, terus kita pilih kalkulator. Kita drag di sini. Nah, habis itu kita buat hub-nya dulu. Hub itu kayak penghubung gitu. Nah, ini kita klik terus kita seret ke sini ke kalkulatornya. Kita pilih main output of step. Nah, udah. Sekarang kita atur lagi yang kalkulator kayak tadi dengan cara double klik. Nah, di sini di kalkulator ini kita akan membuat kolom. Yang tidak ada di kolom Excel-nya. Itu fungsi dari kalkulator. Di sini kita butuh kolom kuartal, kita butuh hari, bulan, sama tahun. Nah, terus kemudian untuk kuartal ini kita pilih kuartal update. Oke. Fill E-nya artinya kuartal ini kita akan ambil di waktu pesanan dibuat. Kemudian hari itu kita ambil mana dia? Ini. Day of week of date A. Yang ini. Oke. Nah, seperti biasa kita ambil di waktu pesanan dibuat. Kemudian bulan itu month of date. Oke. Setahun gimana? Kemudian kita pilih waktu pesanan dibuat. Kemudian untuk tahun itu year of date A. Oke. Nah, untuk tahun ini kita pilih. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, value-nya dulu ya integer. Kita pilih integer juga.
integer k. Nah, kira-kira seperti ini kolom tambahan yang kita butuhkan. Seperti tadi, kolom tambahan ini adalah kolom yang kita buat karena tidak ada di kolom file yang tadi, di file Excel-nya itu. Nah, habis itu sekarang kita okein. Oke. Nah, habis itu sekarang kita buat outputnya. Kita buat outputnya itu kita akan buat ini tabel output karena kita akan menyimpan ke tabel database. Oke, seperti biasa kita buat hopnya. Oke. Udah, sekarang kita sekarang kita setting yang bagian outputnya lagi. Kita setting. Nah, di sini pas kita pilih connection, nah ternyata di sini kosong. Artinya di sini tuh belum terkoneksi ke database. Nah, caranya itu kita close dulu. Kita simpan dulu ya, takut hilang. Contoh. Oke, simpan. Kita untuk koneksi ke database, caranya itu kita klik kanan pada transform ini. Klik kanan. Sebentar. Transformation ini salah tadi itu, kita pilih view yang di sini. Kemudian kita pilih transformation, di sini ada database connection. Kita klik. Kemudian kita klik kanan, kita pilih new. Nah, habis itu kita pilih MySQL ya, ini MySQL. Kemudian kita pilih native. Terus kemudian hostname-nya itu localhost. Oh iya, kita belum buat nama database-nya ya. Contoh sekarang kita buat database nama database-nya itu DB Pentaho misalnya. Pentaho 2. Oke, kita buat. Nah, di sini udah kita buat nama database-nya, tinggal kita masukin di sini. DB Pentaho 2. Habis itu portnya udah benar 3306, username-nya itu root, password-nya itu kosong. Nah, sekarang kita coba tes connection. Oh iya. Kita buat di sini sini bebas sih, localhost lokal. Kita tes. Nah, di sini udah sukses. Koneksinya udah sukses. Kemudian kita pilih OK. Kemudian OK. Oke, sekarang kita tinggal setting yang tabel output tadi. Kita double klik. Nah, sekarang ini udah muncul. Di sini udah muncul koneksi yang kita buat tadi dengan nama localhost lokal. Nah, terus selanjutnya kita pilih target tabelnya. Kita pilih tabel mana kita akan menyimpan fakta kota ini ke tabel mana di database. Caranya itu
kita klik browse yang di target tabel ini, kita browse dulu. Nah, ini sistemnya akan mencari database apa saja yang ada di localhost lokal. Lama ya. Pas kalau ada error di punyamu itu, aku harus lihat sebenarnya errornya di mana. Oke, ini kan localhost lokal. Kemudian kita pilih tabel. Namanya tadi apa ya? Oh iya, kita belum buat tabelnya. Kita kembali lagi ke sini. Di database Pentaho, kita buat fakta kota. Oh enggak, jangan fakta deh. TB kota. Oke, sekarang kita kirim. Oke, sekarang kita buat ID dong. ID aja ya, nanti kita masukin field yang lain itu belakangan. ID, kemudian kita pilih auto encrypt. Syukur Allah. Kemudian kita pilih kirim. Kemudian kita simpan. Oke, sekarang TB kotanya itu udah jadi. Sekarang kita cari yang di sini. Kita cari TB kota. Oke. Kenapa di sini banyak? Soalnya di databaseku itu banyak program, jadi banyak database, banyak tabel juga. Kita cari ya, aku tadi buat dengan nama TB kota. TB kota. Lama ya, tabel kotanya mana? TB kota. Nice. Kita buat dengan nama yang unik. Oke, kita buat baru. Kita buat nama unik aja. Pentaho kota. Oke, kayak gini. Biar gampang nyarinya. Oke. Kirim. Simpan. Oke, sekarang kita cari Pentaho kota. Pentaho. Nah, ini dia. Pentaho kota. Kita pilih oke. Nah, sekarang kita tinggal buat field database untuk menghubungkan tabel yang di localhost sama tabel yang di Pentaho. Kita pilih database field. Kemudian, kita centang ini, specify database field. Kita centang.
Oke, kita pilih database field, kemudian kita get. Oke, ini adalah tabel-tabel yang udah kita buat tadi. Ini kan tabel waktu ini. Sebentar. Yang sebelah kiri ini adalah tabel yang harus ada di PHP MyAdmin di database. Kemudian tabel yang kiri ini adalah tabel yang ada di Pentaho. Seperti itu. Terus untuk waktu pesanan ini berdasarkan kolom dari Excel-nya tadi. Kota kabupaten dari Excel, provinsi dari Excel, e-commerce dari Excel. Kemudian kuartal ini kita buat berdasarkan dari button kalkulator tadi kan kita buat. Hari, bulan, tahun kita buat. Nah, terus kemudian setelah itu kita kan cuma buat tabelnya doang tadi, kita belum buat isi yang di tabel Pentaho kota. Nah, gimana caranya kita buat supaya persis sama seperti ini? Kita tinggal klik SQL yang ini. Oke, terus kemudian kita copy paste aja. Copy paste. Kemudian di Pentaho kota ini kita klik SQL. Kita paste yang tadi itu, kemudian kita kirim. Iya, mati. Nah, sekarang kita lihat. Di Pentaho kota ini udah masuk, udah masuk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabelnya. Tapi sekarang di sini aku akan nambahin satu aja ID-nya. Aku tambahin satu ID sebagai primary key aja. Tapi kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa sih. Cuma di sini aku buat aja. Simpan. Oke. Nah, setelah itu kita balik lagi ke Pentaho-nya. Sini kita close. Kemudian kita klik OK. Sekarang udah selesai. Tinggal kita nyoba ini tuh running atau enggak. Semoga berhasil. Semoga nggak error. Kita coba ya. Oh ya, kita simpan dulu. Oke. Sekarang kita run. Bismillah. Run. Oke, berhasil. Seperti itu, kurang lebihnya. Untuk buat fakta tabel kota, untuk buat grafik kota. Kalau buat grafik penjualan sama seperti ini. Terus untuk untuk buat grafik pengeluaran sama juga seperti ini. Cuman kan nanti di CSV file input ini di sini aja yang beda. Di sini file apa aja yang kita butuhin. Kalau misalnya penjualan, tentu kita butuh tanggal pesanannya, terus kita butuh jumlah pesanan, harga pesanan, seperti itu. Kalau kamu bingung file-file apa yang dibutuhin untuk penjualan dan lain-lain, kamu bisa buka database yang kakak kasih tuh. Kan ada fakta penjualan, ada fakta kota. Di sana udah ada udah ada tabel sama file-file apa yang dibutuhin.
Oke, sekian itu aja ya. Semoga kamu paham. Kalau kamu belum paham, tanya aja.